Oh ya, aku mau jawab untuk yang part 2-nya ya, Kak. Jadi dulu tuh aku dikasih rekomendasi dokter sama teman. Nah, temanku tuh ngasih tahu gimana kalau misalkan coba cek kesehatan gitu kan. Terus akhirnya dia ngasih lah rekomendasi dokter Objin yang dia tahu. Terus ya udahlah, aku ngobrol dulu lah sama suami gitu kan, untuk diskusi dulu biar enak gitu. Nah, akhirnya aku ngobrol sama suami dan suami setuju. Terus aku langsung hubungin dokternya, janjian, terus kita datanglah ke sana, ke rumah sakit buat cek kesehatan. Untuk yang pertama tuh yang dicek tuh perempuan dulu ya, akunya dulu yang dicek. Pas kesana ngobrol, konsul ya soal kita mau promil, terus akhirnya di USG dicek kesehatan, terus dapatlah tuh hasilnya, dijelasin lah sama dokter, ternyata emang iya sih akunya yang ada kendala pada saat itu. Terus dikasihlah resep obat. Kalau misalkan memang bisa hamil setelah sebulan nanti minum obat ini nggak akan berarti sembuh. Tapi kalau misalkan masih haid, datang lagi lah ke situ, janjian lagi sama dokternya untuk di haid kedua atau ketiga gitu, aku lupa lagi. Nah, akhirnya kita setelah itu kita tebus obat, terus kita pulang. Nah, disitulah aku rasanya campur aduk, nangis di jalan, terus bingung, takut, gimana ya, kayak ngerasa nyalahin diri sendiri gitu. Kok bisa ya gitu, ada di diri aku ternyata kendalanya gitu. Pokoknya kayak yang gimana ya, kecewa sama diri sendiri gitu, kayak nyalahin diri sendiri pada saat itu ya. Terus akhirnya di jalan ya cerita-cerita lah, ngobrol-ngobrol sama suami, kok ternyata ada di aku gitu kendalanya gitu kan. Terus tapi dikasih masukan positif juga, cobain dulu lah pakai obat, siapa tahu kan setelah sebulan kemudian bisa sembuh gitu kan. Terus oke lah, akhirnya dicobalah konsumsi obat tersebut, ngikutin saran dokter. Sebulan berjalan tuh akhirnya aku haid. Nah, dari situ makin hancur lagi, makin gimana ya, makin terpukul banget, lebih dari pas waktu dapet hasil itu. Makin kepikiran, makin stres, makin pokoknya gak karuan lah yang dirasa tuh. Tapi pas ngobrol-ngobrol sama suami, kok kayaknya ini malah gak baik gitu buat kesehatan mental aku gitu. Malah akunya jadi stres, malah makin kepikiran gitu kan. Akhirnya tapi dari selain itu juga kita masih ada kendala keuangan sih untuk mau lanjut promil. Akhirnya sepakat dengan pertimbangan kendala keuangan dan pertimbangan mental diri aku yang emang bener-bener gak stabil, kayaknya gak bagus juga kalau misalnya dilanjut gitu kan, malah yang ada makin stres gitu, makin banyak pikiran gitu kan. Akhirnya sepakat lagi, gimana kalau misalkan kita ikhtiar alami lagi kayak dulu gitu kan ya, pola makan, ya pola hidup sehat lah, kayak banyak makan sayur, buah, terus diet yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke apa yang kita bisa gitu, tapi emang kita lebih menjaga dari segi makan. Terus kita puasa juga, dari akunya ya, puasa juga. Terus ikhtiar yang kita bisa aja, dan mendinginkan pikiran biar nggak stres gitu. Jadi biar bebas dulu lah, nggak usah mikirin soal kendala, soal penyakit dan yang lain-lain gitu. Jadi biar akunya nggak terlalu stres gitu. Akhirnya aku nggak datang ke dokter. Akhirnya aku memutuskan sama suami untuk ikhtiar yang kita bisa gitu. Bahkan kita pernah makan toge itu banyak banget sampai berhari, sampai mual.
Aku sama suami itu yang makan. Cuman ya kita nikmatin aja, karena emang itu salah satu dari ikhtiar juga gitu. Karena kan teman-teman aku juga banyak kok pejuang garis 2 yang emang dia tuh berhasil dari ikhtiar alami, bukan dari objin, dari dokter objin. Ada yang dari bidan aja juga ada, yang emang dia cuman jaga pola makan aja bisa langsung ambil, ada gitu. Jadi macam-macam, emang beda-beda setiap orang gitu, nggak bisa kita mengharuskan untuk ke dokter juga enggak gitu kan. Dari situ aku pengen ngedinginin pikiran, intinya pengen refresh biar nggak terlalu stres gitu mikirin kendala yang ada di diri aku gitu kan. Akhirnya berjalanlah setahun gitu kan. Terus dari situ ya udahlah, kita ngobrol-ngobrol lagi tuh, kok masih udah berjalan setahun kok masih belum juga gitu kan. Terus kita dapat lagi tuh masukan dari teman suami, dari ustadz yang emang kita suka minta saran gitu ke beliau gitu kan. Nah dari situ tuh kebetulan bareng tuh adik aku nikah. Dia berjalan setahun nikah, dia belum hamil. Nah terus sama tuh dia juga dapat saran itu ke dokter gitu kan, tapi bukan dokter yang pertama, ini dokter yang kedua. Nah terus adik aku duluan ke sana. Emang dia aku taunya tuh pas dia udah ke dokter 2 kali apa 3 kali gitu. Aku baru tahu ternyata dia udah ke sana gitu kan. Terus akhirnya aku belum nyobain ke dokter itu. Adik aku duluan yang ke dokter itu. Nah terus dia ternyata berhasil tuh, adik aku hamil setelah setahun nikah. Terus dia promil ke dokter yang ternyata dia hamil. Nah itu aku baru mulai promil. Aku mulai promil tuh sebelum dia hamil. Aku mulai promil tuh. Dan emang kendalanya beda kendala dia sama aku beda gitu kan. Emang aku agak sedikit panjang jalannya gitu dibanding adik aku. Kalau adik aku cukup dengan obat, emang dia langsung bisa hamil. Kalau aku enggak, kalau aku beda gitu, dikasih obat juga ternyata enggak, dan aku harus ke lab gitu kan, masih panjang perjalanannya. Nah terus gimana dong perasaannya kan, sebagai aku udah nikah 4 tahun belum hamil. Ikhtiar ya nggak usah ditanya lah ya kalau soal ikhtiar. Adik aku nikah setahun, dia promil langsung hamil gitu kan. Ya gimana sih di posisi kayak gitu, bayangin aja. Pasti aku juga hancur kan di situ, hancur banget gitu, terpuruk gitu kan. Bahkan sampai aku ngerem di rumah, nggak keluar rumah itu karena malu, karena emang gimana ya, kayak yang adik aku udah hamil, aku belum gitu kan, pasti nanti banyak bla 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 pertanyaan gitu kan. Jadi aku udah takut duluan gitu. Dari situ akhirnya aku menjalani promil, masih berjalan, cuman belum sampai hamil gitu. Kalau adik aku udah gitu kan. Tapi ya masih berusaha untuk aku harus ikut bahagia dengan kabar bahagia adik aku gitu kan. Nanti